Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para muhibbin Kusbaha yang saya cintai. Ketika ziarah kubur seperti ini, saya jadi ingat ceramah Gus Baha kemarin malam, bahwa tujuan orang berziarah itu minimal ada 4. Yang pertama, orang-orang yang berziarah ke makam hanya bertujuan untuk mengingat kematian. Maka orang yang pertama ini tujuannya akan berhasil kalau dia berziarah ke makam siapa saja. Maksudnya makam siapa saja, gimana bos? Maksudnya kita bisa berziarah ke makam orang Islam dan orang iman, kita akan ingat mati. Kita juga bisa berziarah ke makam orang kafir atau orang tidak beriman, juga sama ingat mati. Atau kita kepada orang-orang yang komunis sekalipun juga kita bisa akan ingat mati. Jadi kalau tujuan kita ziarah kubur hanya untuk mengingat kematian, maka kita akan mendapatkan tujuan kita walaupun berziarah kepada orang kafir, komunis atau lainnya. Betul? Ya betul bos. Yang kedua, itu kita ziarah kepada orang yang selevel dengan kita. Maksudnya selevel itu kira-kira dalam tingkat kesolehannya kita sama lah dengan teman-teman kita misalnya. Nah, kalau kita berziarah kepada teman-teman yang selevel dengan kita, maka tujuan kita tidak lain dan tidak bukan ketika berkunjung ke makam, kita mendoakan mereka supaya apa? Supaya mereka dosanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pahalanya diterima dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa yang sangat masyhur kita hafal, yaitu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, atau doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, kita berziarah ke makam orang yang lebih soleh dari kita. Nah, sudah menjadi tradisi ya. Terkadang kita kan beranggapan bahwa kiai atau ustadz di tempat kita itu lebih soleh dari kita. Kadang kita menganggap ada wali-waliullah. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita berziarah ke makam orang yang lebih soleh dengan kita, berziarah ke makam waliullah misalnya, maka tujuan kita tiada lain dan tiada bukan yang pertama mendoakan para orang-orang soleh tersebut semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tentu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditempatkan bersama mereka orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditempatkan di neraka bersama orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, yaitu berziarah karena untuk menunaikan suatu hak, baik suatu hak kewajiban atau hak lainnya. Misalnya kita berziarah ke makam-makam orang tua kita. Itu kan kita terkadang punya hak dan punya kewajiban untuk berziarah ke makam orang tua kita. Nah, atau kita berziarah ke makam teman-teman kita. Ketika sampai di makam, kita istilahnya mendoakan orang tua kita, ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita gitu kan, sehingga nanti kita dihitung ibadah karena mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, dan orang tua kita itu juga mendapatkan plus limpahan pahala kesolehan yang kita lakukan karena berziarah kepada mereka ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah yang saya pahami dari ceramah Gus Baha ketika menerangkan 4 kategori orang yang berziarah menurut Imam Nawawi. Sekian dan terima kasih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.